Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2951 Pertempuran yang berlarut-larut. Bunuh aku. Dalam kegelapan, lolongan kaisar berjubah hitam itu kejam dan agung, tetapi wujudnya tidak sepadan dengan keagungannya. Dia dikejar dan dibunuh oleh Sheng Zun dan Diji sepanjang jalan. Sudah berapa lama dia telah melarikan diri, dan dia tidak mengubah niat aslinya. Saat melarikan diri, dia memberi perintah kepada iblis dan iblis, mengancam mereka dengan tanda kutukan, dan mendorong mereka untuk menyerbu altar. Di belakangnya, Sheng Zun mengikuti dari dekat, begitu pula Diji. Sejujurnya, kedua puncak tertinggi itu sudah memiliki keraguan tentang kehidupan. Kaisar yang lumpuh itu mungkin dalam keadaan buruk, tetapi kemampuannya untuk melarikan diri jelas bukan kesalahan. Tubuhnya yang elegan dan kakinya yang mulus pasti layak menyandang gelar kaisar. Jika dia terus mengejar seperti ini, dia akan mengejarnya sampai dia mati, mereka mungkin tidak bisa menyusulnya. Oleh karena itu, kaisar manapun hanyalah lelucon. Siapapun yang menjadi kaisar bukanlah kebetulan. Kuat atau tidaknya kekuatan tempur adalah nomor 2, seperti Kaidun. Membunuh. Kaisar berjubah hitam memberi perintah untuk mati, dan iblis serta iblis tidak berani menentangnya. Mereka dikendalikan oleh segel kutukan, jadi mereka hanya bisa maju ke depan, terlalu banyak mundur, dan mereka dihancurkan di tempat. Kaisar itu adalah tidak bercanda, dia nyata. Benar atau salah, ke puncak langit, tidak masalah. Puluhan juta pasukan mungkin terdengar seperti gertakan, tetapi pada kenyataannya, mereka semua adalah macan kertas. Tidak ada jenderal yang memimpin, dan tidak ada prajurit kaisar yang dapat menghancurkan dunia. Memblokirnya secara paksa seperti jurang dan kutukan dari surga, tidak ada iblis langit atau iblis jahat yang bisa melewatinya. Karena itu, Ye Chen santai dan tidak khawatir sama sekali. Orang-orang tua ini sangat galak, dan dia sangat percaya diri pada para tetua. Kekacauan, reinkarnasi. Ye Chen bergumam pelan, dan duduk bersila lagi, dengan mata kacau dan mata reinkarnasi pada saat yang sama. Sekilas, itu cukup aneh. Dia memiliki mata reinkarnasi dan mata kacau. Melihat ke seluruh sejarah surga, dia pasti yang pertama. Ada kekuatan misterius yang terjalin di matanya. Dengan mata reinkarnasi, sebuah pemikiran diubah menjadi keabadian, dan dengan mata kekacauan, bumi direduksi menjadi 1 inci. Waktu, ruang, semuanya memiliki kekuatan misterius, mengembara masuk mata. Apa yang dia cari masih berada di suatu tempat dalam keseimbangan. Duduk ini adalah 3 hari. Selama 3 hari terakhir, lolongan Kaisar Heipao terus berlanjut, dan serangan iblis langit dan iblis jahat tidak pernah berhenti. Terlihat bahwa serangan para prajurit dan jenderal iblis jauh lebih lemah, mereka tidak menyerang altar, tetapi menderita kerugian besar, puluhan juta pasukan terbunuh hingga kurang dari 10 juta. Zundi anti penonton, meskipun dia kehabisan napas, tetapi kebenarannya masih ada, dia menelan pil satu persatu, dan iblis mencoba yang terbaik, dan mereka melakukan hal yang sama, tidak peduli seberapa keras mereka menyerang, mereka akan musnah. Engah. Di kedalaman kegelapan, Kaisar Heipao memuntahkan darah, seolah dia bisa melihat situasi pertempuran di sana melalui mata iblis surgawi dan iblis jahat. Itu karena dia melebih-lebihkan iblis, dan meremehkan Kaisar Semu Surga. Sepertinya tidak ada gunanya bagi banyak orang. Tidak ada pilar sihir untuk penyangga, dan mereka ditekan oleh surga. Umpan meriam adalah umpan meriam setelah semua, dan tidak ada cara untuk menumpuk. Mundur. Lagi pula, dia memberi perintah, dan puluhan juta pasukan belum ditangkap, apalagi kurang dari 10 juta pasukan saat ini. Yang harus dia lakukan adalah memanggil lebih banyak setan dan setan untuk melawan ini pertempuran. Ini masih besar, hancurkan saja altarnya sekaligus. Setelah menerima perintah, iblis surgawi dan iblis jahat yang masih menyerang, seolah-olah telah menerima amnesti, melepaskan helm dan baju besi mereka, dan melarikan diri ke segala arah. Dalam pertempuran ini bukan tentang menyerang dan bertahan, ini jelas tentang memberikan kepala. Orang-orang kejam di sisi berlawanan, menyerang makhluk abadi dalam kelompok, lebih mendominasi satu sama lain.
Pergi, kemana harus pergi? Desis Jenderal Dewa Kelima, dan keluar dengan kapak pembuka langit di tangannya. Sepertinya dia tidak membunuh banyak. Dia mendominasi seperti Raja Perang dan sekuat Raja Cujiang. Mereka juga pergi dengan tentara kekaisaran di tangan mereka. Setan dan setan surgawi berkumpul bersama, jadi mereka harus dibantai lebih banyak, agar mereka tidak ditemukan di masa depan. Engah, engah, engah. Gambarannya masih berdarah. Setelah beberapa hari bertahan, Kuasi Kaisar akhirnya melakukan serangan balik, dengan barisan puluhan orang, puluhan juta pasukan yang bisa dikejar melarikan diri melalui lubang hitam. Saya tidak tahu kapan, suara gemuruh dan jeritan menghilang, dan semua kaisar semu kembali, berlumuran darah, semuanya milik setan dan roh jahat, dan semua roh jahat menguasai. Ditempa melalui pembunuhan, lubang hitam akhirnya kembali tenang. Beberapa orang, benar-benar tak tahu malu. Dilao duduk di bawah pilar tembaga, mengeluarkan kendi, dan berkata, dia tidak lupa melirik Ye Chen yang bersila, atau itu milikmu yang terkecil. Saya benar-benar tidak menganggap kami orang tua sebagai manusia. Saya juga tidak membaca guntur ini. Ye Chen tidak berbicara, ekspresi itu masih mewakili arti seperti itu berbicara tentang saat itu, Anda tidak memperlakukan saya sebagai manusia. Kapanpun Anda pergi ke Tianxuanmen, kapanpun Anda tidak dipukuli, sebagian rasa malu Anda disebabkan oleh Anda. Jangan bicara omong kosong, pulihkan konsumsi. Dong Huang Taixin berdiri di tepi altar, masih menatap kegelapan dengan waspada. Mundurnya iblis langit tidak berarti tidak akan datang lagi. Ada banyak iblis surgawi yang mengintai di dalam lubang hitam, ribuan Wan Dajun hanyalah sebagian kecil darinya. Entah barisan besar apa yang akan terjadi lain kali. Kaisar berjubah hitam masih menakutkan ketika dia menjadi gila. Berbicara tentang Kaisar berjubah hitam, seseorang harus berbicara tentang Diji dan Sengzun, yang kembali satu demi satu, yang satu menghela nafas, yang lain menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah mengejar beberapa hari, dia tidak mengejar, dia terus mengejarnya, kemudian dia menghilang, dan saya mencoba menemukannya lagi, tetapi tidak ada jejaknya. Estimasi visual, itu akan menjadi pertempuran yang berlarut-larut. Raja Cujiang juga duduk, memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya, dan secara tidak sengaja melirik Ye Chen. Ruang dan waktu sangat mudah dipahami. Selama periode ini, pasti ada jangka waktu yang lama. Mereka harus tetap di sini, begitu mereka pergi, Kaisar Heipao pasti akan memindahkan altar, orang-orang ada di sini, itu adalah target hidup, Kaisar Heipao pasti merencanakan serangan yang lebih kejam. Oleh karena itu, selama Ye Chen menyadarinya, mereka harus menunggu sampai dia menyadari ruang dan waktu, sampai dia menyembuhkan lukanya. Engah. Ketika dia melihatnya, Ye Chen terluka lagi, separuh tubuhnya meledak, otot dan tulangnya terbuka, dan tulangnya berlumuran darah, bersiaplah untuk meledak, atau mati. Ye Chen menghela nafas, membuka jalan surga dengan mata reinkarnasi, dan mengusir lelaki tua itu, tujuannya sangat jelas, membiarkan lelaki tua itu pergi untuk menyelamatkan para prajurit, karena yang berikutnya memang pertempuran yang berlarut-larut, mereka harus tinggal di sini, mereka harus untuk menjaga altar, dia perlu memahami ruang dan waktu, dan dia perlu menyembuhkan lukanya sebelum memindahkan altar keluar dari lubang hitam. Implikasinya, lelaki tua itu memahaminya, memasuki langit berbintang, membuka pintu domain, lalu kembali ke Dacu, dan memanggil kuartet. Kaisar tingkat menengah. Serangga pemakan dewa. Mezbah jalan Kaisar. Ada suara keheranan yang konstan, satu demi satu, dan bahkan Raja Manusia mengerutkan kening. Orang tua itu tidak repot-repot menjelaskan, begitu banyak hal yang diintegrasikan ke dalam kesadaran spiritualnya dan diteruskan ke semua orang. Bisakah kamu berkomunikasi dengan zaman kuno? Menarik. Master Naga datang, dan Kaisar Sage datang, dan Zixuan datang bersama. Setelah itu, ke arah Xuan Huang dan Netherworld, ada orang-orang kuat yang turun. Kaisar klan kuno, klan besar di wilayah selatan, dan warisan jalan Kaisar semuanya datang. Tentara Kaisar penuh dengan orang, semuanya semu Kaisar, semua Kaisar semu puncak, dan ada banyak Kaisar semu puncak di antara mereka. Sekali lagi, Tianxuanmen mengaktifkan metode rahasia melawan langit, mengirimkan bala bantuan ke dalam lubang hitam. Kamu tidak mau pergi. Raja orang dengan mata tajam menarik seseorang dari kerumunan. Itu adalah Dewa Timur Yaochi. Yang kuat pergi, dan pasti ada yang menjaga Chu besar. Dia, sang lima sampah perang, tidak bisa menahan adegan. Sangat disesalkan. Dia tidak menahannya, Ji Ningsuang menghilang seketika,
Nanming Yusu dan istri Ye Chen pergi bersama mereka, semuanya pergi. Sekarang, lubang hitam itu ramai, dan dia cukup percaya diri pada awalnya, tetapi sekarang bala bantuan dari surga telah tiba, dia bahkan lebih keras kepala. Paon. Kapan? Dentang. Orang-orang yang pergi ke altar gelisah, kebanyakan dari mereka membawa tongkat dan mengetuk sepanjang jalan, altar ini penuh dengan harta karun. Seorang kaisar tingkat menengah, altar yang membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk dilemparkan memang luar biasa. Ye Chen telah membentuk kembali tubuh sucinya dan menutup matanya lagi, sementara Ji Ningsuang dan Nanming Yusu tidak jauh dari situ, tidak berani mengganggu mereka. Alasan mengapa surga begitu berisik adalah untuk melindungi Ye Chen dan altar. Itu dari sangat penting, dan signifikansinya tidak kecil. Jika Anda ingin mengambil altar, hanya Ye Chen yang bisa melakukannya, dan Anda harus dalam keadaan puncak. Bagaimana, apakah ini dapat diandalkan? Dilao meletakkan tangannya di tangannya, ceria, dan orang-orang tua dan tidak bermoral di sampingnya juga meletakkan tangan mereka di tangan mereka, melihat ke kiri dan ke kanan, dengan dua kata terukir di mata mereka, dapat diandalkan. Dilao pergi jalan-jalan, dan banyak bala bantuan yang pindah ke sini adalah pembudidaya wanita, seperti Zixuan, 9 surga Xuanfei, Ratu Suzaku, semua wanita cantik, menjaga altar sangat membosankan, dapat meluangkan waktu untuk menonton. Pada wanita cantik akan membuat Anda merasa jauh lebih baik. Lihat lagi, lakukan hal yang benar. Dong Huang Taixin melemparkan jimat ajaib, yang mendarat di antara orang-orang tua. Itu adalah kutukan guntur surgawi kaisar, dan selama dia melafalkannya, orang-orang akan meledak di seluruh langit. Semua orang batuk dan bangun. Ini bisnis, saya harus melakukannya. Bala bantuan yang baru tiba tidak menganggur. Mereka tidak hanya membawa senjata kaisar, tetapi mereka juga membawa formasi pembunuhan Kaisar Dao, yang menutupi tepi altar. Lingkaran demi lingkaran, setiap formasi pembunuhan diisi dengan batu asal. Gelombang serangan menghantamnya, dan dia dipalu menjadi bodoh oleh iblis dan iblis jahat. Ini sekokoh emas. Setelah pertahanan dilemparkan, semua kaisar semu duduk dan menunggu dengan tenang sampai iblis datang. Jika mereka menginginkan bidak terbaik, mereka akan dibunuh untuk selamanya. Beri kamu nasihat, jangan terlalu dekat dengannya. Kaisar Song berkata dengan santai, dia merujuk pada Ye Chen, pria yang mengerti itu bukan tahu biasa, ini adalah ruang dan waktu, itu akan meledak, jika kamu tidak hati-hati, kamu akan terpengaruh. Sama seperti ini, beberapa orang masih menolak untuk mendengarkan bujukan tersebut, mereka adalah seekor sapi dan seekor monyet, Kaisar Kerasuci dan Kaisar Kuiniu. Hei! Sungguh kebetulan Ye Chen meledak, lebih menyeluruh dari yang terakhir kali, dan seluruh tubuh suci diledakkan menjadi abu. Kaisar Kuiniu dan Kaisar Kerasuci yang baru saja berjalan dibuang di tempat, dan terbunuh tubuh dewa meledak. Dengan cara ini, semua orang tua itu jujur. Lebih banyak mata orang penuh ketakutan dan kengerian, ruang dan waktu benar-benar mendominasi, dan Ye Chen benar-benar berani, sepertinya dia tercerahkan, tetapi sebenarnya dia berjalan di depan gerbang neraka. Episode 2952 Garis Waktu dan Ruang. Retakan. Altar dipenuhi dengan suara tulang yang berderak, dan mereka yang mendengarnya terkejut. Itu adalah Ye Chen, orang suci sedang membentuk kembali tubuh suci, kecepatan pembentukan kembali sangat lambat, butuh setengah bulan, bukan karena kekuatan pemulihannya tidak sombong, itu karena semacam kekuatan yang melawan kekuatan. Dari membentuk kembali. Dan kali ini, bekas luka pada roh primordialnya melebar 1 inci, dan tubuh aslinya dapat dilihat melalui tubuh fisik, retakan itu menakutkan. Terburu-buru membuat pemborosan. Bisik Nanming Yusu, matanya penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dia mengerti prinsip terburu-buru, dia masih mengurangi kecepatan seminimal mungkin, jika tidak, dia akan dibom sekali sehari, waktu dan ruang sulit dipahami, kata cedera tidak pernah sembuh. Pada hari keempat, dia duduk bersila lagi, dengan satu mata reinkarnasi, satu mata kacau, satu waktu berkembang, dan yang lainnya menciptakan ruang, dan dia masih berjuang untuk menemukan titik keseimbangan dalam kegelapan. Adalah jarum di tumpukan jerami. Underworld Emperor terlihat sangat cemas, dan tidak ada gunanya cemas. Pemahamannya tentang ruang dan waktu dapat diteruskan ke Ye Chen, tapi itu mungkin bukan hal yang baik. Titik keseimbangan perlu ditemukan sendiri, dan itu perlu untuk dicoba lagi dan lagi.
Lagi pula, Kuasodi dan Kaisar berbeda. Lintasan sejarah telah berubah. Daozu memandang Chang Miao, yang juga seorang ahli deduksi. Misalnya, jika Ye Chen mencapai tahap lanjut kali ini, jika tidak ada pengetahuan melintasi ruang dan waktu, Ye Chen akan menjadi master yang hebat, master pedang Wutian akan menjadi seorang kaisar, satu kaisar dan satu master akan menjadi tubuh suci. Dan surga akan menjadi dua makhluk tertinggi, cukup untuk menghadapi perubahan di jalan kaisar. Sangat disayangkan bahwa kecelakaan itu datang tiba-tiba dan melibatkan variabel yang tak ada habisnya. Ye Chen Da Cheng, mungkin tidak banyak orang yang akan mati, tetapi karena pengetahuan melintasi ruang dan waktu, sulit untuk mengatakannya. Di tahunnya, surga mungkin adalah gunung mayat darah lagi lautan. Waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, Maret berlalu dengan tenang. Pada bulan Maret, lubang hitam benar-benar sunyi, dan tidak ada setan langit atau malapetaka, dan kesunyian itu menakutkan. Namun, ketenangan inilah yang membuat orang tertekan. Dalam kegelapan, Kaisar berjubah hitam pasti sedang merencanakan. Memang, dia tidak berhenti selama sehari, berlari ke seluruh lubang hitam, memanggil iblis dan iblis di seluruh lubang hitam. Dalam 3 bulan, kekuatan yang dia kumpulkan sudah cukup besar, bahkan lebih buruk dari yang pertama kali. Tapi dia tidak pernah menyerah, masih mencoba memanggil semua prajurit sihir dan jenderal di lubang hitam, untuk menjatuhkan altar dalam satu gerakan. Dalam 3 bulan terakhir, Ye Chen meledakkan 3 atau 5 kali lagi, terakhir kali, dia hampir hancur, saat ini, dia belum membentuk kembali tubuh sucinya, dan bekas luka di jiwanya bahkan lebih besar. Butuh waktu 2 bulan baginya untuk membentuk kembali tubuh suci itu. Kamu bisa santai saja. Raja Chujiang lewat dengan tangan di tangannya, berbicara dengan sungguh-sungguh. Ye Chen tidak menjawab, dan ada sedikit pencerahan di matanya. Ledakan beberapa kali ini bukan hanya bencana, tetapi juga peluang. Meskipun dia tidak menyadari ruang dan waktu, dia memiliki lebih banyak kebenaran tentang ruang dan waktu, yang sangat bermanfaat untuk memahami ruang dan waktu. Saya tidak tahu berapa kali, dia menutup matanya. Kali ini, dia tidak berlutut, berdiri seperti patung. Butuh waktu lama sebelum saya melihatnya bergerak, memegang ruang di satu tangan dan waktu di tangan lainnya, lengannya berayun dengan lembut, gerakannya sangat lambat, sekilas dia seperti sedang bermain tai chi, menggunakan ruang sebagai yin dan waktu sebagai yang, meskipun dia menutup tangannya mata, tetapi mata, juga berkembang, ruang menjadi kering, waktu menjadi kun, dan saya ingin menggunakan metode ini untuk memahami ruang dan waktu. Berwawasan luas. Kaisar dunia bawah berkata dengan santai, dia telah mencoba metode ini sebelumnya, dan kadang-kadang mendapatkan sesuatu. Di altar, semua Kaisar Zun sedang menonton, bermain tai chi dan memahami ruang dan waktu. Ye Chen mungkin menemukan cara lain, tetapi masih belum diketahui apakah itu akan berhasil. Latihan Ye Chen di bulan Maret lagi, dan dia tidak pernah berhenti. Dia melakukan beberapa gerakan itu sepanjang hari, terkadang lambat, terkadang sangat cepat. Jika dia manusia, dia pasti akan menjadi master tai chi. Energi itu, gerakan itu, orang biasa tidak bisa menirunya. Maret ini, benar-benar sepi. Tidak ada setan, atau Ye Chen meledak. Selama Maret, dia menari tai chi, dan dia tidak pernah mencoba menjalin waktu dan ruang sejenak. Namun, murid dari semua kaisar semu di tempat kejadian sedikit lebih dalam. Dari Ye Chen, mereka menemukan aura aneh. Itu adalah hukum waktu, atau tatanan ruang. Keduanya tidak berbaur, tetapi ada fluktuasi ruang-waktu yang tidak dapat dijelaskan. Kekuatan mendadak itu tidak pernah disentuh oleh kuasi kaisar. Bekerja. Ketika saya sedang menonton, saya tiba-tiba mendengar kata-kata Yan Huang. Mendengar ini, semua kuasi kaisar memejamkan mata, sudah mencium bau roh jahat. Lubang hitam, yang telah diam selama beberapa bulan, mendengar ledakan lagi. Di kedalaman kegelapan, 4 lautan luas telah melonjak masuk. Ada iblis surgawi dan iblis jahat, dan pertempuran itu bahkan lebih besar dari sebelumnya. Wajah berubah, tampaknya Kaisar He Pao benar-benar menjadi kejam dalam beberapa bulan terakhir. Bunuh aku. Aku tidak melihat sosok Kaisar berjubah hitam, hanya mendengar teriakannya, dan tidak dapat menemukan sumbernya, atau bajingan itu cukup pintar untuk tidak berada di lubang hitam ini, dan hanya menggunakan segel kutukan Kaisar untuk mengusirnya iblis surgawi dan iblis jahat. Membunuh. Ketakutan oleh meterai kutukan, iblis dan iblis tidak punya pilihan selain menyerang, dan mengelilingi altar lagi,
semuanya adalah orang gila, satu demi satu, menentang hidup dan mati, dan dituntut dengan hidup mereka. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Formasi pembunuhan Kaisar Dao di altar dihidupkan kembali secara serempak, dan pada saat yang sama, menembakkan cahaya ilahi Kaisar Dao. Engah, engah, engah. Iblis dan iblis terkubur berkeping-keping, darah hitam diwarnai dengan cahaya ajaib, dan memercik ke seluruh lubang hitam. Begitu saja, mereka masih bertarung satu demi satu. Dibandingkan dengan Kaisar Semu Surga, mereka adalah lebih takut pada kutukan Kaisar. Jika mereka tidak bisa menyerang altar, mereka akan mati. Itu juga karena Permaisuri Heilian dan Kaisar Emo sudah mati. Jika Anda melihat pemandangan seperti itu, Anda pasti akan memarahi Kaisar Hei Pao. Jalang, Anda bukan dari keluarga Anda sendiri, Anda benar-benar tidak merasa buruk. Ada semacam perbaikan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran ini cukup sengit. Kaisar berjubah hitam bersembunyi di kegelapan, mata Kaisar ditutupi dengan mata merah. Jika Anda tidak melihatnya, Anda tidak mengetahuinya, itu membuat Anda gila. Dia dengan hati-hati memanggil setan dan roh jahat, surga tidak menganggur, dan penyelamat dibawa masuk, dan altar dijaga sekokoh emas, dan potongan umpan meriam tidak menimbulkan gelombang apapun. Fakta membuktikan bahwa setan yang dia panggil masih belum cukup. Jika dia terus bertarung dengan postur ini, apalagi merebut altar, dia mungkin akan dibunuh dan dimusnahkan oleh seluruh pasukan. Tidak mungkin, lawan juga memilikinya. Banyak jenderal. Engah, engah, engah. Bunga darah gelap mekar di kegelapan. Belum lagi Kaisar Ming, bahkan Daozu tidak tahan melihat langsung ke arahnya. Dalam gambar itu, seolah-olah setengah Kaisar Surga semua memegang senapan mesin, sementara Iblis, Emo, sedang menyerang dengan senjata dingin di tangannya. Keberanian mereka benar-benar terpuji, tetapi akhirnya agak menyedihkan. Sebanyak mereka bergegas, mereka musnah. Ketika mereka tiba, tidak ada yang terlihat di altar. Ini bukan perang, itu jelas pembantaian sepihak. Di lingkaran altar, alis Ye Chen yang sedikit mengernyit meregang sedikit dengan suara gemuruh. Saat ketika ruang dan waktu bergabung adalah waktu dan ruang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia membuka matanya, dan matanya penuh pengertian. Tapi baginya sekarang, hal pertama yang dia cari bukanlah titik keseimbangan, tetapi ruang dan waktu, dan menyembuhkan lukanya adalah hal yang paling penting. Melirik ke segala arah, dia segera menyilangkan lututnya, menggunakan hukum waktu untuk memainkan tatanan ruang, menyebabkan mereka bertabrakan sesaat, menjalin waktu dan ruang menjadi seutas benang yang dapat menjahit retakan dan luka. Di bawah bimbingannya, jahitan pertama dijahit oleh benang ruang dan waktu. Perasaan itu sangat luar biasa. Saya tidak tahu apakah itu sakit atau gatal, tetapi saya hanya tahu bahwa luka saya perlahan sembuh. Meskipun kecepatannya sangat lambat, tapi sisanya hanya masalah waktu, mungkin 3-5 tahun, mungkin 8 atau 10 tahun, dia bisa menunggu. Itu benar. Kaisar Ming tersenyum, dan mengeluarkan kendi dengan santai. Yang harus dilakukan Ye Chen bukanlah memahami hukum ruang dan waktu, tetapi untuk mengetahui ruang dan waktu. Hanya dengan menemukan waktu dan ruang dia bisa menjadi memenuhi syarat untuk memahami keajaiban ruang dan waktu. Dapat menemukan ruang dan waktu, cukup untuk menyembuhkan luka Tao. Daozu terdiam, tapi mata Kaisar terlihat dalam. Biasanya, Ye Chen pasti akan mati ketika dia terbunuh melintasi ruang dan waktu. Alasan mengapa Ye Chen bertahan bukan karena latar belakangnya yang kaya, tetapi karena sebagian besar orang di masa depan akan menetralisir kekuatan pengetahuan untuk dia. Terus terang, apa yang diderita Ye Chen hanyalah jejak akibat dari pengetahuan, atau akibat dari disingkirkannya semua kekuatan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ye Chen menggunakan benang waktu dan ruang untuk menjahit bekas luka? Jika pengetahuan memiliki sedikit kekuatan, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan pernah bisa menyembuhkan lukanya, kecuali dia benar-benar bisa menyembuhkannya. Pahami hukum ruang dan waktu, bukan hanya mencari tahu ruang dan waktu. Sederhana itu. Dalam hal ini, Kaisar Hei Pao adalah contoh berdarah. Setelah 10.000 tahun, dia belum dapat membentuk kembali akar Dao dan sumber kehidupan, karena yang dia derita bukanlah akibatnya, tetapi reinkarnasi yang sebenarnya. Ada sebuah perbedaan esensial. Tusuk, tusuk. Di tengah suara gemuruh, terdengar suara tusukan kecil, yang berasal dari Ye Chen dan roh primordialnya. Luka ruang waktu, di bawah jahitan benang ruang waktu, mengeluarkan jejak asap biru,
yang dijahit oleh utas ruang waktu, meninggalkan sedikit bekas luka sedikit penyembuhan. Lari, kemana harus lari? Teriak Zundi Zuntian dengan nyaring, dan lebih dari separuh dari mereka bergegas keluar dari altar. Itu benar, iblis surgawi dan iblis jahat dikalahkan lagi, dan mereka semua tersebar dan melarikan diri. Kaisar Heipao lah yang memberi perintah untuk mundur. Dia pikir barisan ini sudah cukup. Yang memalukan adalah langit juga meningkatkan pasukan mereka dibandingkan dengan 2 atau 2, itu masih jauh dari cukup terlihat. Suara gemuruh berlangsung selama 9 hari sebelum menghilang. Kaisar Semu kembali, dan pembunuhan itu hangat. Dan Kaisar Semu yang menjaga altar telah mengepung Ye Chen, masing-masing menyipitkan mata, menatap Ye Chen Yuanshen. Dalam keadaan kesurupan, mereka tampaknya bisa melihat seberkas cahaya redup, yang ribuan kali lebih tipis dari rambut. Adalah menjahit luka Ye Chen. Waktu ruang. Garis. Tian Lao mengelus janggutnya dan bertanya ragu-ragu. Terkadang di udara, dia menemukannya. Diji tersenyum, dengan keterkejutan di matanya, terkejut dengan bakat Ye Chen, dan juga terkejut dengan metode Ye Chen, waktu dan ruangnya terluka. Jadi, ini hanya masalah waktu saja. Lao Jun tersenyum, hari ini, aku sangat terkejut dengan Ye Chen. Ketika kata-kata itu jatuh, dia terbang keluar, dan terpesona, karena ada bakat seperti itu di sampingnya, yang juga menerangi ruang dan waktu. Dia adalah Raja Keberuntungan, yang memang luar biasa. Dia memahami beberapa misteri ruang dan waktu. Dia juga belajar dari Ye Chen, memegang ruang dengan satu tangan dan waktu dengan tangan lainnya. Bahkan lelaki tua itu mengalami malapetaka. Dia melawan setan dan roh jahat, tapi dia tidak terluka. Episode 2953 menambahkan Kaisar Muda. Tusuk, tusuk. Lubang hitam yang sunyi, tanpa dentuman dan suara yang menyengat, telah menjadi melodi yang paling menyenangkan. Semua Kaisar Zun menemukan tempat yang nyaman, atau membawa pot anggur, atau mengisi mulut mereka dengan pil, atau mengatur formasi, semua mata tertuju pada Ye Chen. Setelah setahun, pria ini akhirnya berada di jalur yang benar, dan lukanya akhirnya pulih. Kecuali untuk kecepatan lambat, tidak ada yang lain. Raja Chujiang mengelus janggutnya dan berbicara dengan santai. Ini memang benar. Kaisar Zun melihatnya dengan serius selama setengah bulan, dan bekas luka Ye Chen pada Dao Yuanshen sepertinya tidak banyak berubah, dan kecepatan penyembuhannya sangat lambat sehingga membuat orang cemas menurut postur ini, akan memakan waktu 3-5 tahun, bahkan tidak berpikir tentang pemulihan. Tapi Ye Chen tidak terburu-buru, dan tidak ada gunanya cemas. Merupakan berkah bisa mengetahui ruang dan waktu. Metode ini jauh lebih cepat daripada memahami hukum ruang dan waktu. Jika Anda benar-benar menginginkannya untuk memahami ruang dan waktu, Anda membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk memulai, sedikit, tetapi itu yang paling langsung. Ketika dia melihatnya, mata samping Jian Zun mencium aura kaisar, dan dia adalah kaisar berbaju hitam, bersembunyi di kegelapan dan mengintip. Dia tidak salah, itu memang kaisar jubah hitam. Dia melihat Ye Chen dari kejauhan, dengan wajah garang, menggertakkan giginya. Ye Chen tidak terburu-buru, tapi dia sedang terburu-buru. Begitu Ye Chen pulih, adalah bodoh untuk mencoba mengambil kembali altar. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, lebih dari selusin kaisar semu, termasuk 4 pembudidaya pedang utama, orang suci, dan kaisar, semuanya keluar dari altar dan langsung membunuh dalam kegelapan. Namun, kaisar berjubah hitam itu berlari sangat cepat sehingga dia mengejarnya selama 3 hari, tetapi dia tetap tidak bisa menangkapnya. Kembali ke altar lagi, Ye Chen telah berhenti, wajahnya pucat, darah terus-menerus berdarah dari sudut mulutnya. Menggunakan benang ruang waktu untuk menjahit luka Yuanshen Dao cukup menghabiskan energi, lebih intensif energi daripada memurnikan pecahan pedang Zuxian. Konsumsi seperti itu bukan tanpa alasan. Dia hanya menemukan ruang dan waktu, tetapi tidak memahaminya. Dia menggunakan metode yang bodoh. Jika dia bisa memahami hukum ruang dan waktu, itu akan jauh lebih mudah. Kaisar Zun tidak pelit, atau memberi mereka pil, atau memberi mereka esensi untuk membantu mereka pulih. 2 hari kemudian, dia menutup matanya lagi. Jadi, hari demi hari, bulan demi bulan. 1 tahun berlalu dengan tenang. Sudah tahun ketiga sejak saya datang ke altar. Tahun ini, tidak ada iblis surgawi atau roh jahat, dan kaisar semu jarang bersantai. Tahun ini, Ye Chen berhenti menjahit, dan hanya tersisa 5 inci dari luka 6 inci. Menurut kecepatan ini, butuh 5 tahun lagi.
Dilao berkata dengan malas. Di tahun kedua, iblis surgawi dan iblis jahat datang lagi. Skala pertempuran jauh di luar ekspektasi para kaisar semu. Sayangnya, mereka masih gagal menembus altar. Pada tahun keempat, Kaisar Heipao pergi berperang secara pribadi dan terbunuh serta dikalahkan. Di tahun kelima, Dacu melihat sebuah penglihatan. Ruoxi, Chu Xuan, dan Chu Ling berjalan keluar dari istana Ling Qiao bersama-sama, berkeliaran di sekitar Dacu seperti tiga hantu. Raja manusia mengikuti sepanjang jalan, mengikuti, dan kemudian kalah. Ketika mereka kembali ke Tianxuanmen, mereka bertiga sudah berada di istana Ling Qiao, dan mereka mengubah penampilan mereka lagi, dan mereka semua adalah gadis berusia 2 atau 3 tahun lagi. Pada tahun ke-7, reruntuhan Tianzun yang hilang terwujud ke langit lagi. Dalam kabut, sosok kacau dapat dilihat dari belakang. Setelah hanya 3-5 napas, reruntuhan menghilang dari dunia lagi, dan hanya suara surga yang kacau bergema melalui langit berbintang. Pada tahun ke-8, lubang hitam bergemuruh, dan kaisar berjubah hitam membuat masalah lagi, menarik banyak setan dari surga dan roh jahat, dan bahkan menghancurkan langit. Pertempuran itu berlangsung selama setengah bulan, dan semua kaisar langit bergabung untuk membunuh gunung mayat emo iblis surgawi dan lautan darah, dan bahkan Kaisar Heipao diledakkan untuk menghancurkan setengah dari tubuh kaisar. Setelah beberapa pengepungan, dia dikalahkan di saat terburuk. Tahun ini, semua luka Tao di jiwa Ye Chen telah sembuh, dan darah yang menetes dari sudut mulutnya akhirnya berhenti. Wajahnya yang pucat kembali ke warna kemerahan di masa lalu, dan energi serta darah yang berdebar membawa suara naga. Nyanyian. Namun, dia tidak bangun, duduk bersila dalam formasi seperti patung, tidak bergerak. Aku tidak akan tertidur. Dilao memegang sebatang tongkat dan ingin menyodok Ye Chen. Semua gadis menoleh ke belakang dan menatapnya tajam. Pikiran memanjakan, dia mencerahkan. Dong Huang Taixin berbisik, dan dia bisa melihat keadaan Ye Chen. Karena dia tercerahkan, kuasi kaisar tidak akan mengganggunya. Setelah luka Tao sembuh, dia dapat menyerang alam lagi dan mengumpulkan akumulasi Tao, sangat menyedihkan. Terburu-buru, 1 tahun lagi. Ye Chen masih belum bangun, ada banyak debu di pundaknya, luka jiwanya sudah sembuh, tapi lukanya belum sembuh total, terkadang ada luka kosong di luar, dan niat kosong di dalam, mereka harus dihilangkan bersama, jika tidak, luka Tao sangat mungkin kambuh, dia telah melewati tahap yang paling sulit, dan kemudian, dia hanya perlu memulihkan diri. Pada tahun ke-10, terjadi ledakan di langit berbintang, dikatakan berasal dari langit berbintang yang mati, sangat jauh dari keramaian, dan seseorang menyebabkan bencana. Namun, ada terlalu banyak gerakan, yang masih menarik para biksu dari semua surga, dan mereka tidak bisa menahan keterkejutan saat melihat Du Jieren. Itu adalah seorang sarjana kecil berambut putih, dengan wajah lembut dan pendiam, tetapi dunia sekilas tahu bahwa dia adalah Ye Ling yang menyamar sebagai seorang pria. Tubuh roh suci tidak terlihat selama lebih dari 20 tahun sejak peninggalan Tianzun. Tubuh roh suci tidak akurat. Dia tidak lagi memiliki darah itu. Menjadi lebih luar biasa dari sebelumnya. Aku hanya tidak tahu, tapi aku telah keluar dari bayang-bayang masa lalu. Aku tidak tahu rasa bersalah itu, tapi rasa bersalah itu masih ada. Dunia berbicara banyak, beberapa terkejut, ada yang diam-diam menghela nafas, ada yang emosional, dan ada yang kaget, dan mereka selalu merasa ada yang tidak beres. Apa yang hilang? Tanpa keeksentrikan Ye Ling, dalam ingatan mereka, gadis kecil itu sangat nakal, tetapi kesunyian sekarang membuat orang menjadi sangat tidak wajar, dan mereka masih terbiasa dengan setan kecil yang membuat masalah di mana-mana. 20 tahun, benar-benar bisa mengubah seseorang. Dia telah berubah. Para tetua menarik napas dalam-dalam. Ayah harimau tidak memiliki gadis anjing, Ye Ling luar biasa, mereka terlihat nyata, ada jejak pemuda peri yang hilang dalam sosok ramping, dan ada jejak kembang api fana, pada pandangan pertama, mereka mengira mereka manusia. Adalah kembali ke dasar. Ye Ling berdiri dengan ringan, seperti patung es, dan matanya yang jernih setenang air. Setelah 10 tahun pertobatan dan 10 tahun transformasi, dia telah kehilangan kekuatannya dan mengumpulkan Taoisme. Dialah yang telah mengumpulkan banyak orang-orang dari generasi yang sama, termasuk Ye Fan, telah sepenuhnya naik ke peringkat Great Sein lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan dia baru saja mengambil langkah itu sekarang, dengan darah biasa, dia memahami jalan dunia dan membuka pintu lain dalam perjalanan. Ledakan. Gemuruh. Diiringi suara gemuruh,
guntur dan kilat tiba-tiba muncul, dan guntur dengan berbagai warna turun dari langit, menyatu menjadi air terjun yang indah, tenggelam dalam lautan guntur yang merusak. Dunia tidak perlu khawatir. Dengan bakat Yeling dan kekuatan tempurnya, guntur dan petir tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Yang benar-benar menakutkan adalah tubuh hukum kaisar di belakang. Ketika sampai pada tubuh jalan kaisar, dunia penasaran apakah Yeling, yang sudah berdarah biasa, bisa tertarik, dan berapa banyak yang bisa tertarik, apakah itu kelas anak kaisar, atau kaisar muda. Kelas. Faktanya adalah mereka ngeri. Yeling, yang tidak memiliki garis keturunan khusus, tiba-tiba menarik 17 kaisar dalam satu nafas. Gudong. Berlari untuk melihat tubuh pertempuran Tianji yang berapi-api, dia menelan ludah. Ini terlalu. Garis keturunan normal, dan barisan ini. Pemahaman Tao sangat tinggi. Zhang Zifan tersenyum dan menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar meremehkan putri dari tubuh suci. Bencana di reruntuhan masa lalu adalah malapetaka bagi Yeling, dan itu juga melawan langit. Keberuntungan. Dia berjalan keluar dari jalan biasa. Putra bumi bergumam pelan, matanya sedikit redup, dengan ketakutan dan kekaguman. Hanya dalam 20 tahun, dia memiliki wawasan seperti itu. Bakatnya tidak lebih lemah dari Ye Fan. Benar saja, anggota keluarga Sein Body semuanya adalah pelaku kejahatan. Mereka semua menyeringai karena mereka halus. Jadi, 4 kaisar muda keluarganya telah mencapai tingkat kaisar. Orang-orang tua itu malu dan berkata dengan linglung. 1 Ye Chen, 1 Yao Qi, 1 Ye Fan, 1 Ye Ling, 5 kaisar muda surga, keluarganya menempati 4, Ye Chen dan Yao Qi mendominasi generasi, Ye Fan dan Ye Ling juga ditakdirkan untuk memimpin generasi. Secara umum, Ye Fan masih lebih rendah. Omong kosong, mereka semua 17 kaisar. Ye Fan menarik 18 kaisar, tetapi hukum kaisar menghilang. Ini tidak benar. Yang penting adalah mereka dekat dengan Ye Chen dan Yao Qi. Ada banyak diskusi, dan sepasang mata terkejut, dan keluarga Sengti tampaknya telah menjadi rumah tangga profesional kaisar muda. Jika tidak ada lagi dengan dukungan kekacauan tubuhnya, keluarga mereka mampu mengumpulkan kaisar muda dari langit. Belum lagi dunia, kedua kaisar Tianming dan Ming menghela nafas. Sebuah keluarga dengan 4 kaisar muda, melihat seluruh sejarah surga, ini adalah satu-satunya keluarga. Usia cara kaisar telah berubah. Ada begitu banyak kejutan. Gadis kecil yang biasanya eksentrik itu masih sangat menakutkan ketika dia serius. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika kedua kaisar menyaksikan, Yeling dan kaisar ke-17 sudah memulai perang. Perang itu tragis, dan darahnya menodai langit berbintang menjadi merah. Untungnya, dia selamat dan hampir mati. Orang yang membawanya pergi adalah Hua, yang telah menjaga jalan secara rahasia, dan datang dengan tentara kaisar. Bahkan tanpa dia, tidak ada yang berani bergerak. Mudah untuk membunuh Yeling, tetapi kamu harus melakukannya bersiaplah untuk dimusnahkan oleh 9 klan. Malapetaka berakhir, dunia meninggalkan panggung, dan masih banyak yang bisa dikatakan, generasi yang lebih muda diam, dan generasi yang lebih tua merasa lega. Generasi baru surga telah bangkit. Lubang hitam luar angkasa. Tubuh Ye Chen sedikit gemetar, mengibaskan debu di pundaknya. Melihatnya, tua dan tua, satu kiri dan satu kanan, melangkah maju. Engah, engah. Kemudian, darah muncul, dan mereka berdua tampak tidak beruntung. Tepat ketika Ye Chen membuka matanya, 2 lampu yang mengejutkan keluar, menembus lubang berdarah di masing-masingnya. Ye Chen berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan meregangkan pinggangnya dengan keras. Cedera ruang dan waktu telah sepenuhnya pulih. Setelah lebih dari 10 tahun, dia telah kembali ke kondisi puncaknya. Perasaan yang telah lama hilang ini membuat orang merasa bersemangat. Jika Anda bersemangat, Anda harus bersuara. Begitu dia mengaum, alam semesta terguncang, dan dia mengeluarkan stagnasi lebih dari 10 tahun. Menarik, masih sangat mempesona. Semua kaisar menghela nafas, dan mereka semua turun dari altar. Ye Chen pulih, dan misi mereka selesai. Memindahkan altar akan menyelesaikan pahala dan kebajikan. Di altar, Ye Chen adalah satu-satunya yang tersisa, dan dia berdiri diam, dengan rantai hukum menyebar di bawah kakinya, berlarian ke segala arah seperti ular, mengunci seluruh altar. Pada saat ini, dia langsung membuka dao surgawi reinkarnasi besar. Pada saat ini, dia mengerahkan kekuatan tempurnya yang besar. Bersenandung. Dengan suara mendengung, dia menghilang, dan altar menghilang bersama. Engah.
Di kedalaman kegelapan, suara muntah darah bisa terdengar. Itu adalah Kaisar Heipao, dengan tatapan putus asa di matanya, altar dan lingkaran sihir telah dipindahkan, usaha kerasnya selama 10.000 tahun sia-sia, dan dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. 3 bab hari ini. Tanggal 3 Februari tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 2954 Betapa panasnya. Ledakan. Hanya suara yang terdengar, dan altar besar jatuh ke langit berbintang, dan lingkaran cahaya yang tak terlihat menyebar. Dimanapun lingkaran cahaya itu lewat, ruang itu runtuh inci demi inci. Itu sangat terguncang hingga terbang, dan bintang kuno yang mati juga muncul. Setengah meledak karena syok. Panggilan. Di altar, Ye Chen menghela nafas lega, mungkin kelelahan, dan sedikit terhuyung-huyung, sudut mata kiri dan kanannya dipenuhi darah, mata yang seharusnya cerah menjadi redup hingga ekstrim. Altar itu terlalu besar dan terlalu berat, bahkan jika dia mengaktifkan kekuatan tempurnya sesaat, kekuatan muridnya habis. Untungnya, dia pindah. Lalu, apa itu? Kerumunan berdiri diam dan melihat ke sisi itu dengan ekspresi heran. Tampaknya itu adalah sebuah altar, tetapi pada pandangan pertama, mereka mengira itu adalah sebuah benua. Momentumnya luar biasa, kuno dan khusyuk, dan terasa menyedihkan bahkan setelah jarak yang jauh. Yang berdiri di atasnya adalah tubuh suci. Tidak diragukan lagi dia. Aku sudah tidak melihatnya selama lebih dari 10 tahun. Ye Linggu belum pernah melihatnya muncul. Aku penasaran, kemana kamu pindah ini sebuah altar besar? Diskusi berlanjut satu demi satu, terlalu banyak orang berkumpul di depannya, penuh dengan hal baru, memindai ke atas dan ke bawah, altar yang begitu besar, ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Cukup banyak senior yang melangkah ke altar, mata mereka sedikit menyipit, dan cahaya di mata mereka menjadi semakin dalam. Pola yang terukir di altar semuanya tingkat kekaisaran, dan pilar tembaga serta batu giok yang digunakan untuk membuat altar juga sangat keras, dan umurnya tidak bisa dilihat, saya hanya tahu itu sudah sangat tua. Hanya bercanda, seorang kaisar tingkat menengah, sebuah altar yang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk disempurnakan, sebenarnya sesederhana itu, sangat berani, belum lagi Ye Chen, tubuh suci Dacheng Kaisar Huang tidak dapat melakukannya, tubuh suci itu bahu-membahu dengan kaisar, mengacu pada perang di beberapa bidang, seperti formasi-formasi, kaisar terlalu jauh. Teman kecil, ini. Orang-orang tua itu mendorong dan memandang Ye Chen bersama, mereka tidak tahu asal-usul altar, tetapi masih ternoda oleh darah iblis surgawi dan iblis jahat. Sayang. Ye Chen tersenyum, melihat lubang hitam melalui Chang Miao, dia bisa dengan jelas melihat kaisar semu. Dia bisa melihatnya, dan sebagian besar kaisar semu juga bisa melihatnya, dia tidak hanya bisa melihatnya, tetapi dia juga tahu bahwa kekuatan murid Ye Chen telah habis, dan dia ingin mengambilnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya itu dalam waktu singkat. Dia akan menjemputmu suatu hari nanti. Kata Ye Chen, lalu memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya, membuka gerbang Daoyu Kaisar, dan masuk dengan altar di pundaknya. Dijaga lebih dari 10 tahun, pindah rumah dulu. Gudong. Melihat Ye Chen membawa altar, dunia tidak dapat menahan diri untuk menelan, atau itu adalah kesuksesan setengah langkah. Itu hanya tergantung ke langit, jika itu mereka tidak akan bisa mengguncangnya. Bersenandung. Diiringi dengan suara dengungan, gerbang domain ditutup. Lubang hitam. Kaisar duduk bersila. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun, mereka lega. Mereka akhirnya pindah. Yang perlu mereka lakukan selanjutnya adalah menunggu sampai Ye Chen datang untuk menjemput mereka, dan kemudian mempelajari altar bersama-sama terhubung ke prasejarah kuno. Santai, masih waspada, duduk-duduk lagi, tentara kaisar tergantung di udara, ada seorang kaisar di lubang hitam, yang bisa datang untuk membuat masalah kapan saja. Ye Chen muncul kembali, sudah menjadi Chu besar. Wow, tetapi kebanyakan dari mereka yang melihatnya terkejut. Kaki dan kaki Raja Manusia adalah yang paling lamban, dan Kaisar Zun yang tetap tinggal di gerbang Tianxuan tidak lambat, dia mendengar bahwa ada sebuah altar di dalam lubang hitam lebih dari 10 tahun yang lalu, dan melihatnya sekarang bukanlah hal kecil. Ye Chen berhenti sejenak, melihat sekeliling, pergi ke Beihu, dan harus mencari tempat untuk meletakkannya. Ledakan. Tidak lama kemudian, raungan datang dari Siwan Dasan. Ye Chen menemukan ruang terbuka di tengah gunung dan meletakkan altar besar. Dia kelelahan.
Ketika raja dan yang lainnya tiba, dia sudah duduk di altar terengah-engah. Berkat dia, akan melelahkan untuk menjadi kaisar semu lainnya. Formasi sihir yang misterius. Raja manusia berdiri di atas altar, melihat formasi besar. Levelnya jauh di luar imajinasi. Butuh 10.000 tahun untuk melemparkan seorang kaisar tingkat menengah, yang benar-benar luar biasa. Bisakah itu benar-benar terhubung ke dunia kuno? Sulit dikatakan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, apakah itu bisa dilakukan? Anda harus mencobanya, batu asal tidak dapat diaktifkan, dan Anda bisa mendapatkan kekuatan kaisar. Dan dengan kekuatan seperti ini, dia sudah berpikir bahwa yang terbaik adalah menangkap Kaisar Heipao sebagai pengorbanan. Sebelumnya, dia harus mempelajari altar secara menyeluruh terlebih dahulu, dan harus memperbaikinya. Lagi pula, dia bukanlah orang yang mengorbankannya, dan batasannya tidak bisa diabaikan. Saya telah tinggal di lubang hitam selama lebih dari 10 tahun, dan kerja keras saya tidak sia-sia. Raja manusia tersenyum, matanya bersinar, dia adalah ahli formasi, melihat formasi di altar, itu seperti melihat harta karun, menggosoknya untuk digunakan Wuzhen, mungkin itu akan menjadi keberuntungan. Banyak orang tua datang, dan ada banyak orang di altar, dengan mata aneh, mereka berjalan jauh untuk melihat mereka, dan terkadang mereka mengulurkan tangan untuk menepuknya. Ye Chen memasukkan pil itu ke mulutnya lagi, memulihkan konsumsi dan kekuatan murid. Aku bilang, gadismu sangat populer baru-baru ini. Fuya berkata dengan santai sambil melihat pilar tembaga. Betapa panasnya. 17 patung menguasai tubuh, apakah menurutmu kamu bisa menggantungnya? 17 patung. Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Tampaknya selama ketidakhadirannya, Ye Ling telah lewat kesengsaraan besar suci, tidak hanya menyeberang, tetapi juga memprovokasi 17 badan hukum, seorang kaisar muda yang pantas. Darah biasa, pimpin tubuh 17 kaisar, tes-tes. Belum pernah terjadi sebelumnya. Raja menghela nafas. Namun, hanya saja dia tidak muncul, dan memikirkannya sekarang, dia tidak bisa tidak mengkliknya. Lidah, gadis kecil eksentrik bukan lagi iblis kecil di dunia, dia benar-benar nirwana. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan tersenyum kosong. 10 tahun pertobatan, 10 tahun transformasi, dan malapetaka peninggalan masa lalu, bagi putrinya, itu benar-benar keberuntungan, tetapi keberuntungan ini terlalu mahal. Aku pergi ke kota Zuxian lagi. Raja rakyat berkata dengan samar, dan dia melirik Ye Chen, penuh makna yang dalam. Kota kecil manusia itu benar-benar luar biasa. Ye Chen telah berubah menjadi manusia selama 100 tahun dan menyadari jalan dunia. Ye Ling telah berubah menjadi manusia dalam 10 tahun dan berubah menjadi nirvana. Fuxi, mereka bertiga sudah keluar lagi. Saat mereka berbicara, mereka tiba-tiba mendengar panggilan dari Tian Xuanmen. Ikuti mereka, aku sudah terbiasa. Raja manusia berkata dengan santai, mengacu pada Ruoxi, Chusuan dan Chuling. Sejak pertama kali mereka meninggalkan istana Ling Qiao, perilaku aneh seperti itu telah terjadi dari waktu ke waktu. Dia telah dikejar beberapa kali, tapi dia kalah setelah mengikuti. Saat ini, dia terlalu malas untuk mengikuti, dan dia tidak bisa mengikuti. Ketiganya benar-benar aneh. Dia tidak pergi, tapi Ye Chen melakukannya. Raja manusia tidak menganggur, dan memanggil beberapa orang kuat untuk menjaga di sini, dan akhirnya mundur, tetapi kaisar berjubah hitam tidak boleh diizinkan untuk memanfaatkan celah, dan bahkan tentara kaisar dipindahkan ke sini. Di luar tembok kota Chu Selatan, Ye Chen melihat Chu Xuan dan yang lainnya, berbaris rapi, dengan penampilan tak tertandingi yang sama, keanggunan mutlak yang sama, bahkan langkah dan pernapasan mereka disinkronkan, bahkan jika mereka adalah saudara kembar sejati, mereka tidak bisa, melakukannya begitu rapi. Keluar lagi. Di tembok kota, Gu Santong memegang tangannya. Dilihat dari sikapnya, sepertinya ini bukan pertama kalinya dia melihatnya. Raja segala raja sudah terbiasa, dan dia sudah terbiasa. Ini ketiganya benar-benar seperti hantu, dan mereka suka berjalan-jalan di tengah malam. Saya pikir mereka adalah saudara kembar, tetapi sekarang tampaknya mereka adalah saudara kembar tiga. Pendeta Tao Wu yang membelai janggutnya. Terlalu sederhana untuk berpikir. Master Tair berbicara dengan santai, Chu Xuan dan Chu Ling aneh, dan Ruoxi bahkan lebih aneh. Hubungan antara mereka bertiga tidak sesederhana kembar tiga. Jika Ye Chen membawa Ruoxi ke puncak Yunfei, itu akan hidup. Mereka terlihat persis sama, bisakah kamu membedakan mereka? Tidak masalah dengan siapa kamu tidur.
Cerdas. Di malam hari, sungguh lelaki tua yang tidak masuk akal, masing-masing dengan tangan di tangan, menempel di tembok kota, berbicara satu sama lain, membuat percakapan menjadi sangat bahagia. Di luar kota, Ye Chen sudah dalam kehampaan, diam, hanya menonton dengan tenang, meskipun dia terkejut, dia tidak terkejut. Menghadapi mereka, aroma seorang wanita menyegarkan, dan Chu Xuan dan yang lainnya menginjak kehampaan dan berjalan tidak jauh. Mereka tampaknya tidak memiliki kecerdasan apapun, ekspresi mereka sedikit kusam, mata jernih mereka sedikit kosong, dan mereka tidak melihat ke samping, seolah-olah mereka tidak melihat Ye Chen, mereka datang dan berjalan dengan lembut. Ye Chen mengulurkan tangan dan meraih Chuling dengan satu tangan dan Chu Xuan dengan tangan lainnya, dia tidak ingat sudah berapa tahun dia tidak meraih tangan mereka. Ini adalah istrinya, tetapi saat ini, dia lebih seperti orang mati berjalan. Dia tidak akan menangis padanya, tersenyum padanya, atau menunjukkan kecantikan duniawinya kepadanya. Di mata mereka, dia, Ye Chen, tidak tampaknya ada. Perasaan ini membuatnya bingung. Chu Xuan dan Chuling berhenti, dan Ruoxi juga berhenti, hanya berdiri di sana dengan anggun, seperti tiga patung es, tidak bergerak, dengan hanya rambutnya yang melambai lembut, dan sedikit aroma feminin yang tercium. Setelah sekian lama, Ye Chen melepaskan tangannya perlahan. Pada saat itu, mereka bertiga mengangkat kaki serempak, dan berjalan menuju kejauhan selangkah demi selangkah dengan langkah teratai yang sedikit kaku. Ye Chen juga mengangkat kakinya dan mengikuti diam-diam. Menarik. Di malam hari, Wu Sanpao bangun untuk buang air kecil, dan melihat pemandangan ini dari kejauhan Nanyan Deis yang berkilauan dan punggung keempatnya sepertinya membawa sebuah cerita. Niu Sisan juga memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya, berdiri di puncak gunung di pulau itu, memandang keluar dengan tangan di tangannya, dan Raja Ouyang juga menatap dengan tenang. Saya tidak tahu kapan, Chu Xuan dan yang lainnya keluar dari Nanyan Deis, berkeliaran di seluruh dunia, dan memasuki tanah Zhongzhou, siapapun yang melihatnya akan berhenti. Dalam beberapa hari terakhir, seperti turis, mereka berjalan melintasi tanah Zhongzhou, melewati jurang kuno Dongling, dan pergi ke utara, melintasi dunia fana, memasuki Beizeng Changyuan, dan dari Beizeng Changyuan, pergi ke selatan, memasuki lembah Siling, lalu seberangi tembok kota dan kembali ke Southern Chu. Selama periode ini, Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tidak tahu apakah mereka bertiga berjalan sambil tidur atau memiliki tujuan yang tidak diketahui. Mereka tidak pernah berhenti sejenak, seolah-olah sedang berpatroli. Sekilas, itu terlihat seperti keluarga beranggotakan 4 orang. Generasi Raja Dacu berkumpul bersama, dan mereka juga penonton, dan yang berbicara adalah Raja Hantu. Keturunan Kaisar juga datang, tetapi mereka hanya menonton dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah satu reinkarnasi, bagaimana aku bisa merasakan bahwa Dacu berbeda dari kehidupan sebelumnya? Saat melewati lembah Wanhua, Zhuge Yu mengangkat kepalanya dan bergumam. Chu Xuan dan yang lainnya sepertinya sudah terbiasa berjalan sambil tidur. Perbedaan dari beberapa kali sebelumnya adalah Ye Chen mengikuti mereka kali ini, karena takut mereka bertiga akan tersesat. Ledakan. Ledakan. Tepat ketika saya menonton, saya mendengar ledakan lagi. Sekte Naitian Xuan, master gelisah dari 6 jalan debu merah, menerobos segel lagi, berlari keluar satu demi satu, dan langsung pergi ke Ruoxi. Dengan baik. Gambar menjadi cukup eye-catching. Mereka bertiga terlihat persis sama. Mereka bertiga terlihat persis sama. Perpaduan 6 orang ini sungguh memanjakan mata. Ye Chen berbalik, menutupi Hong Chen dengan telapak tangan, dia lebih berbahaya daripada Liu Dao, setidaknya Liu Dao melindungi Ruoxi, dan dia, tidak melupakan misinya, selalu ingin menghancurkan Ruoxi. Orang-orang kacau dan tidak mendengarkan kata-kata siapapun. Adapun Liu Dao, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan disegel. Setelah mereka berdua menetap, ketika mereka pergi menemui Chu Xuan dan yang lainnya, mereka menghilang dan menghilang saat mereka berjalan, seolah-olah mereka telah selesai berjalan sambil tidur dan kembali ke istana Ling Qiao. Episode 2955 mengumpulkan kekuatan murid. Merefleksikan cahaya bulan, Ye Chen mengirim 6 jalur manusia kembali ke Tianxuanmen, dan memberkati kembali segel. Jumlah segel beberapa kali lebih tinggi dari yang terakhir kali. Di zaman yang damai ini, saya berharap mereka berdua hidup dalam damai. Terima kasih. Baik Hong Chengsui dan Chu Lingyu ada di sana, menyeka darah dari sudut mulut mereka. Sepertinya Hong Chen telah melukai mereka berdua ketika dia membuka segel tadi.
Ye Chen tersenyum, berbalik dan pergi. Setelah lebih dari 10 tahun, dia datang lagi ke istana Ling Qiao. Bersenandung. Melihatnya kembali, istana Ling Xiao bergetar, sepertinya tertekan, tetapi juga tampak terkejut, ini baru 10 tahun. Tubuh suci kecil ini benar-benar menyembuhkan cedera Dao ruang waktu, dan penyembuhan cedera Dao membuktikan bahwa ia telah menemukan ruang waktu. Ye Chen mengabaikan istana Ling Xiao dan hanya menatap Chu Xuan dan Chu Ling. Mereka bertiga berbaring lagi, masih dalam barisan yang rapi, diam-diam menggantung di udara, dengan aura misterius, terlihat samar, dengan banyak penglihatan, terjalin dan berubah, mengungkapkan perubahan hidup, seolah lebih tua dari tahun ke tahun. Masih bisakah kamu melihat gerbang Dacheng? Ren Wang turun, berjalan perlahan, dan menyerahkan kendi kepada Ye Chen. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Butuh 10 tahun baginya untuk memikirkan satu hal. Pengetahuan lintas waktu itu tidak hanya ditujukan padanya, tetapi juga gerbang Dacheng. Gerbang halus itu telah runtuh. Dia tidak tahu jika Anda menyerang alam lagi, apakah masih ada Dachengmen yang terwujud, tapi satu hal yang pasti, kesulitannya akan meningkat banyak. Mengapa? Raja manusia menghela nafas, setiap kali dia mengingat kejadian itu, dia tidak bisa tidak ingin memarahi ibunya. Tubuh suci Dacheng dihancurkan seperti ini, dewa tahu betapa sulitnya memukul Dacheng lagi, mungkin, Ye Chen mungkin berhenti di puncak Zundi dalam hidupnya. Orang kuat itu sepertinya sedang menatap Ye Chen. Aku butuh kekuatan murid, beri aku kekuatan murid. Ye Chen membuka mulutnya dan berkata, dia memberitahu istana Ling Qiao bahwa pada awal tahun itu, dia tahu bahwa istana ini memiliki semacam kekuatan ilahi, yang dapat memulihkan sebagian dari kekuatan muridnya dalam waktu singkat, yang jauh lebih besar. Lebih cepat dari dia memulihkannya sendiri Zundi mengambilnya, terutama menantu perempuannya. Bersenandung. Aula Ling Qiao bergetar, dan energi kuno melayang keluar dan menyatu ke mata Ye Chen. Murid redupnya langsung bersinar dengan cahaya ilahi, dan kekuatan murid reinkarnasi banyak pulih. Jelas tidak realistis untuk mengambil semuanya, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan murid. Sayang sekali istana Ling Qiao hanya bisa melakukan begitu banyak. Terima kasih. Ye Chen meninggalkan pesan, berbalik dan pergi. Di bawah bulan, dia memasuki 100.000 gunung lagi, mendarat di altar, melingkar dalam lingkaran sihir, melemparkan metode rahasia yang diteruskan kepadanya oleh Kaisar Huang saat itu, dan mengumpulkan kekuatan murid reinkarnasi sebanyak mungkin. Gunung 100.000 ini telah berada di bawah darurat militer, dan saya tidak tahu berapa banyak Kaisar Semu yang bersembunyi di kegelapan. Siapapun yang ingin masuk tidak bisa masuk. Meski begitu, masih ada gelombang demi gelombang orang berlarian untuk berjalan-jalan. Giok ini bukan milik zaman ini. Pola ini juga tidak pernah terdengar. Di sisi altar, Taoist Tai memegang kaca pembesar, melihatnya berulang kali, seperti seorang arkeolog, semua yang dia lihat memiliki warna harta karun. Siming Xingjun dan Taibai Jinsing juga ada di sana, keduanya membawa tongkat, mereka telah mengitari altar puluhan kali, mengetuk 2 kali saat tidak ada yang bisa dilakukan. Keberanian yang besar, keberanian yang sangat besar. Tuan yang gelisah, Raja Iblis Banteng dan Raja Naga Banjir, juga memindai bola balik, dan Kaisar Kera Kecil dan Kuiniu juga datang dari Xuan Huang. Kaisar tampaknya telah menganggap altar sebagai harta, jika Mo Zujin bisa membongkar harta itu. Gaya agresif pria itu semakin mempesona. Berbalik keluar, Kuiniu meletakkan tangannya di tangannya, naik ke altar, dan berbalik ke arah Ye Chen. Tidak ada keberatan dengan pernyataan ini, Kaisar ke-10 dari Kongres Rakyat Nasional Chu adalah jenis kelamin urin, Anda tidak dapat menemukan orang yang lebih jahat dari keluarga mereka. Mereka semua anak laki-laki, mengapa ada celah yang begitu besar? Xiong Er memandang Xiong Xiaur, Si Eyun memandang Si Enan, Si Tunan memandang Si Tuyun, putranya yang berharga, pada pandangan pertama, tidak terlihat enak dipandang. Orang hanya melihat gemuk mereka tidak melihat basis kultivasi yang panjang, orang hanya bisa berbicara diam, dipukul kemanapun mereka pergi, dan sudah melemparkan wajah mereka ke rumah nenek, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Ye penggemar. Mereka semua ayah, mengapa ada celah yang begitu besar? Kata-kata ketiga putranya juga sangat rapi. Sang ayah tidak menyukai putranya, dan putranya tidak terlalu menyukaiku, dan matanya semuanya miring. Mengapa? Ketiga ayah itu sangat melankolis, memikirkannya dengan hati-hati, mereka tampaknya telah melewatkan banyak kesempatan,
jika mereka membiarkan putra mereka memberikan kubis Ye Chen kepadanya ketika mereka masih remaja, itu tidak akan terlalu memalukan sekarang. Selama 9 hari, ada bayangan orang yang tak berujung di 100.000 gunung. Untuk alasan ini, Raja Ren mengeluarkan perintah kematian, menutup gunung sepenuhnya, dan mendaftarkan pegunungan 100.000, yang awalnya merupakan tempat yang ganas, sebagai daerah terlarang, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Dalam lingkaran sihir, Ye Chen tidak bergerak selama 9 hari dan masih mengumpulkan kekuatan muridnya. 6 mata samsara bagus untuk segalanya, dan teknik abadi juga sombong. Satu-satunya kelemahan adalah terlalu sulit untuk memulihkannya kekuatan murid, yang membuatnya gelisah. Orang itu, kamu tidak akan membiarkan kami melupakannya. Di dalam lubang hitam, lelaki tua itu meletakkan dagunya di tangannya, dan dia tidak menariknya. Jika kamu lupa siapa, kamu tidak bisa melupakan menantu perempuanmu. Tian Lao berkata dengan santai, dan saat dia berbicara, dia tidak lupa melirik Jining Suang dan yang lainnya. Di era ini, siapa yang akan menjadi kaisar? Raja keberuntungan membelai janggutnya dan melihat sekeliling lagi dan lagi. Setiap kali dia melihat Kaisar Kerasuci dan Kaisar Kuiniu, salah satu dari mereka meluruskan kerahnya dan yang lain menyisir rambutnya, seolah berkata, itu pasti aku, itu pasti aku. Karena itulah, ketika Raja Dewa Penciptaan melihatnya lagi, dia langsung mengabaikan mereka. Jika kalian berdua bisa membuktikan jalannya, aku akan mundur. Namun, pertanyaannya masih menimbulkan banyak pemikiran. Ketika berbicara tentang Kaisar, kebanyakan orang secara tidak sadar akan melihat Wutian Jianzun. Jika tidak ada pengetahuan seperti itu melintasi ruang dan waktu, dia akan menjadi orang yang terbukti menjadi kaisar. Sayang sekali sejarah telah berubah, dan siapapun yang membuktikan Tao akan menjadi kaisar telah menjadi variabel lagi, mungkin dia masih bisa menjadi kaisar, atau mungkin dia akan menjadi kaisar. Dalam obrolan, 3 hari lagi dalam sekejap mata. Dalam 3 hari ini, tidak peduli apakah langit atau lubang hitam, mereka sangat tenang. Pada hari keempat, Ye Chen, yang bersila, sedikit mengernyit karena dia mencium bau napas yang familiar, tetapi dia kembali normal hanya dalam beberapa saat. Jangan minum. Raja datang lagi, membawa 2 kendi anggur berkualitas. Melihat Ye Chen tidak menjawab, dia duduk di depan lingkaran sihir, menyilangkan kakinya, dan minum dengan santai, seolah dia tidak melihat adanya perbedaan. Ditemani seberkas cahaya bintang, Ye Chen di sampingnya membuka matanya secara terbuka, melangkah keluar, dan langsung memasuki lubang hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, terdengar ledakan, dan raja yang mendengarnya juga bangun, dan kaisar yang menjaga altar juga mengeluarkan pria itu. Jelas, seseorang mengintip, kemungkinan besar Kaisar Hei Pao, yang berpikir untuk memindahkan altar, tetapi tidak luput dari deteksi Ye Chen. Faktanya memang demikian, memang Kaisar Hei Pao. Di kedua sisi kegelapan, Ye Chen berdiri diam. Di sisi berlawanan, Kaisar berjubah hitam berlumuran darah dan tulang, wajahnya ganas, dan dia menggertakkan giginya, dia pikir dia menyembunyikan rahasia, tetapi dia ditangkap oleh Ye Chen. Dalam pertempuran antara mereka berdua terluka parah lebih dari 10 tahun kemudian, Ye Chen telah menyembuhkan luka Taonya dan kembali ke puncaknya, tetapi dia masih lemah, Kaisar yang jatuh, dan gagal untuk kembali. Dapat dibentuk kembali, dan kekuatan kekaisaran yang hilang juga sangat redup dalam keadaan seperti itu, bagaimana Ye Chen bisa menandingi? Jarang senior datang ke sini, kenapa kamu tidak keluar dan minum segelas anggur? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Di tahun-tahun lain, aku akan membunuhmu. Kaisar Hei Pao mendengus dingin, berbalik dan melarikan diri ke dalam kegelapan. Ye Chen tidak mengejarnya, juga tidak keluar dari lubang hitam, dia langsung pergi ke satu sisi. Itu masih dalam kegelapan, ketika Kaisar Zun melihatnya, matanya tidak bisa tidak menyala. Mata reinkarnasi Ye Chen berbalik, dan dia mengirim 4 tukang reparasi pedang utama, orang suci, Kaisar, Raja Keberuntungan, dan Raja Iblis keluar dari lubang hitam. Tujuannya jelas. Biarkan mereka menjaga altar. Jangan pergi dari sini. Ye Chen meninggalkan sepatah kata pun dan melangkah ke dalam kegelapan. Kekuatan muridnya perlu dipulihkan, tetapi sesuatu tampaknya akan segera terjadi, yaitu menangkap Kaisar Hei Pao dan membunuhnya saat dia sakit. Itu juga menghemat uang di masa depan. Dia mungkin orang pertama yang berani menangkap Kaisar. Namun, Master setengah langkah memang memiliki kekuatan tempur itu.
Yang paling penting adalah dia mengukir tanda pada Kaisar Heipao pada saat dia melukai Kaisar Heipao dengan parah. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menemukannya. Sial, sial. Di bagian terdalam dari kegelapan, ada istana bobrok, dingin dan megah. Kaisar berjubah hitam tersandung ke dalamnya, batuk darah, melarikan diri jauh-jauh, dan menggunakan kekuatan bertarungnya dengan gegabah banyak konsumsi, ditambah cedera sebelumnya belum pulih, dan sekarang cedera ditambah cedera, dia, Kaisar, lemah lagi. Di istana, tidak hanya dia, tetapi juga banyak setan surgawi dan setan jahat, semuanya di penjara. Ketika dia masuk, wajahnya langsung menjadi pucat, dan dia memiliki firasat yang sangat buruk. Segera, tes firasat. Kaisar berjubah hitam menjadi kejam dan melahap, satu demi satu Raja Iblis ditelan, mengeraskan energinya dan menambah kekuatan ilahi, tetapi sangat sedikit. Bersenandung. Terdengar suara dentang, dan pedang eksekusi abadi keluar dari tubuhnya. Tubuh pedang itu patah, dengan celah di sekujur tubuhnya, dan bersinar redup. Setelah lebih dari 10 tahun, Kaisar Heipao belum pulih, dan itu sama cedera di bahkan lebih parah, dan dia sangat tidak bernyawa. Tidak apa-apa untuk tidak melihatnya lagi, wajah Kaisar Heipao sedikit terdistorsi. Jika bukan karena menyelamatkan Zhu Xianjian, jika bukan karena Zhu Xianjian membodohinya, apakah dia akan begitu sengsara? Dia dikalahkan lagi, dan setiap kali lebih tragis dari yang terakhir, jika dia bisa, dia ingin menelan pedang Zuxian. Namun, dia tidak memiliki kemampuan itu, dan pedang Zuxian tidak akan membiarkan dia menelannya dengan patuh. Senior, biar lebih mudah. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar, dan masuk ke aula dari kegelapan di luar aula. Kaisar berjubah hitam tiba-tiba mengubah ekspresinya, seolah-olah dia tahu siapa itu, dan siapa lagi selain Ye Chen. Melihat tubuhnya saat ini, ada tanda di tubuhnya, dan dia tidak tahu kapan itu terukir karena tanda inilah Ye Chen bisa begitu akurat menemukannya. Bersenandung. Pedang Zuxian juga berdengung, cukup keras, saya tidak tahu apakah itu kemarahan atau ketakutan, Kaisar Jubah Hitam adalah sisa darah, itu juga sisa darah, upaya gabungan mereka tidak cukup untuk Ye Chen saja, itu bukan sebuah tubuh suci biasa.